Assalamualaikum guys, ngaji santuy yuk di channel YouTube AMY. Jangan lupa Latan Show, subscribe and comment. Assalamualaikum. Hai guys, كيف حالكم? How are you? Fine? Bikhair insyaallah. Pada hari ini kita kembali bertemu di my YouTube channel HMY dalam rangka ngaji santuy guys, ya gak? Nih sekarang saya akan memulai nih di my YouTube channel. Kenapa? Kita mulai baca pegangannya dah. Kitab namanya Tafsirul Jalalain. Kitab yang cukup masyhur di kalangan para ulama-ulama Islam. Mazhab apa aja dah. Kita nggak usah bicara ikhtilafiyah, ya kan? Kita bicarakan mazhab apa aja, yang penting ini tafsir masyhur. Dikarang oleh siapa? Oleh seorang ulama besar yang bernama dua orang Jalal, maka disebut Jalalain, dua. Kalau Jalalun satu, Jalalain dua. Nah itu yang pertama adalah Al-Alamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, yang lahir pada tahun 791, yaitu 791, dan wafat pada tahun 864, yaitu 864 Hijriah. Ya kalau di kira-kira Masehinya kurang lebih tahun 1389, kemudian meninggalnya 1459. Itu pengarang pertamanya. Kemudian ditambahkan karangannya dengan seorang ulama besar juga yang bernama Al-Alamah Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayuti, yang dikenal dengan Imam Sayuti. Beliau lahir pada tahun 849, yaitu 849. Kemudian wafat pada tahun 911 Hijriyah. Kalau kita lihat di dalam Hijriyah Masehinya atau miladiahnya, itu kurang lebih tahun 1445. Tuh, coba guys, berapa tahun guys? Udah hampir 6 abad nih kitab, tapi masih mantap saja dibaca oleh para ulama. Karena isinya apa? Isinya universal. Yuk kita sama-sama baca ya. Ya namanya kita ngaji santuy-santuy aja. Sama-sama belajar kita juga. Saya mah cuman apa? Cuman tasyurul ilm, transfer of knowledge, transfer science, transfer of knowledge, pengetahuan, ya enggak? Kita punya ilmu sedikit, bagi-bagi dengan para milenial, bagi-bagi dengan para YouTuber, ya enggak? Kali aja saya punya channel dibaca. Kalau bagi mereka yang butuh pencerahan, khususnya bulan-bulan sekarang nih, ya. Tahun-tahun sekarang kan sudah banyak namanya corona, ya. Kapan aja manusia bisa dapat ditimpa oleh corona, diserang oleh corona. Karena apa? Itu junudullah, yaitu junudus saghirah, makhluk Allah, tentara Allah yang kecil. Junudun lam taruha, makhluk Allah yang tidak terlihat. Yuk makanya kita ngaji dah ya, mumpung kita lagi stay at home nih ya, ngaji di rumah. Kita mulai pengajian ini dengan membaca yaitu Ummul Kitab, Surat Al-Fatihah, yang mana Surat Al-Fatihah ini kita awal ini karena kita baru mulai baca nih, maka kita baca yang pertama Surat Al-Fatihah ya. Marah qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'na bi fi daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah makkiyatun, sab'u ayatin bil basmalah in kanat minha. Ini ayat makiyah. Apa makiyah?
yaitu nazal fi Makkah, turunnya di Mekah ya. Jadi asbabun nuzulnya ini turun di Mekah ya. Ayatnya berapa? 7. Kan ada yang baca 8, kan ada yang bilang kalau pakai bismillah ya, sabu ayatin bil basmalah 7 ya. Jadi ada yang kadang-kadang baca Quran tidak pakai bismillah, tidak, bukannya tidak pakai, sebenarnya mereka tidak menzohirkan, tidak menjelaskan, tapi intinya ada bismillah di dalam surat Al-Fatihah ya. In kana minha, kalau yang namanya bismillah itu adalah termasuk di dalamnya. Kenapa? Ya, wasabi'ah, dan ayat ini 7 juga. Ya kan? Yang 7-nya apa? Siratal ladzina ila akhiriha, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayatnya ke-7. Kalau misalnya bismillah itu termasuk di dalam ayatnya. Nah, kalau tidak termasuk, maka dijelaskan dalam tafsir ini, wa illam yakun minha, kalau saja misalnya bukan termasuk bismillah dalam Al-Fatihah, pasabi'a, adapun yang ketujuhnya adalah ghairil maghdubi ila akhirih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu adalah ayat yang ke-7 kalau tidak dizahirkan bismillahnya. Wa yuqaddaru fi awwaliha, dan ditakdirkan, kalau ini bahasanya bahasa nausorobnya lah ya, ditakdirkan kalimat, ada kalimat yang mahzubnya, qulu, katakanlah, liyakunu ma qabla, adanya di dalam kalimat sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Al-Fatihah ini sebenarnya kalimat perintah. Qulu, katakanlah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sesungguhnya kepada Engkau lah ya Allah aku menyembah. Kepada siapa lagi kita menyembah kalau bukan kepada Allah? Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kepada Allah lah kita minta pertolongan. Kita minta aid, kita minta help to Allah. Karena only Allah is the one yang bisa menolong kita. Allah help me. Coba lihat. Para orang barat juga kalau minta tolong, oh my God, my God. Tuhan juga intinya. Tuhannya yang mana kita nggak tahu. Tapi tetap yang namanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di sini sebutkan, iyyaka na'budu, hanya kepada Allah lah kita menyembah. Karena apa? Karena Allah sudah cantumkan di ayat nanti selanjutnya, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah. Jadi tugas kita sebenarnya menyembah Allah. Hidup dunia itu dilahirkan, kemudian kita membesar, menuntut ilmu, kemudian kita kenal Tuhan, dan kita berusaha bagaimana menyembah Tuhan. Kita ikhtiar, usaha, kerja, itu adalah mencapai kehidupan. Karena apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba ke dalam surah Tabarak yang sering kita baca. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Yang mana Allah telah menciptakan al-mauta, kehidupan, wal kematian, wal hayata, dan kehidupan. Death and life. Allah ciptakan untuk apa? Liyabluwakum, to examine you, untuk memberikan kamu examination, ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, who is the best? So, do the best for your life. Begitu, guys. Ini bukan nasihatin, guys. Sorry, guys. Ini hanya ngasih tahu ayat-ayat Quran aja dah, ya. Makanya dalam salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, kalau kita ingin menjadikan kehidupan kita ini yaitu bermanfaat, Rasulullah sudah memberikan yaitu warisan.
Apa dua warisan Rasulullah? Itu taraktu fikum amrain ma lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Allah dan Rasulnya hanya memberikan dua nih, ya kan? Taraktu, kau tinggalkan untuk kamu apa? Amrain, dua perkara. Apa itu perkaranya? Yaitu kitab Allah wa sunnata Nabi, kitab Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Yuk, oleh karena itu kita di sini ngaji, bukan nasihatin, sebenarnya sharing aja. Guys, kita semuanya kagak ada yang nggak berdosa, apalagi saya manusia biasa. Cuman guys, kita punya sedikit bagi-bagi guys, betul guys. Ayo kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah. Kalau bismillah ini pembahasannya terlalu panjang, makanya mufasir membahasnya langsung alhamdulillah, yaitu pujian bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Thanks God. Apa? Jumlatun khabariyah adalah satu jumlah informasi, kalimat informasi. Ya kan? Qasdu biha maksudnya adalah as-sana, pujian-pujian. Allah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bima muniha ala annahu ta'ala malikun, dengan konten di dalamnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Malik, King of the King. Allah itu adalah King of the King. Itu raja dari segala raja. Raja-raja mati, orang kaya mati, orang miskin mati, tapi Allah King of the King tidak akan never die, tidak akan pernah meninggal, tidak akan pernah mati. Ya, nah untuk itulah maka lijamil hamdi, Allah yang memiliki semua pujian-pujian minal khalqi, daripada makhluknya, au mustahiqqun li ayyahmaduhu, atau Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mendapatkan pujian-pujian. Ya, jadi kalau kita mujinya, muji Allah aja, jangan muji manusia. Boleh muji manusia tapi hakikatnya muji Allah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan makhluk tersebut. Makanya kalau kita bicara tentang wallah alam, Allah ini adalah kalimat alam. Artinya adalah Allah itu alam, alal ma'bud bihaqqin, yaitu sesuatu yang berhak untuk disembah. Rabbil alamin, Allah itu adalah penguasa alam. Allah itu adalah yang mengatur alam. Karena Allah adalah yang mengatur alam, maka Allah punya pasukan, Allah punya manajemen untuk bagaimana mengatur alam. Coba Allah ketika sudah memberikan kekuasaannya, sekarang di musim corona ini, bagaimana kalau kita bilang dulu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang kita bersatu justru kena virus corona. Ya kan? Bercerai kita selamat. Dulu segala kalimat yang namanya positif, good, bagus. Sekarang kalau positif, khawatir. Positif corona. Dulu yang namanya kita silaturahmi diharuskan, sekarang sama Allah diberikan waktu untuk berpisah, untuk semuanya muhasabah, introspeksi diri, apa yang terjadi, stay at home, tinggal di rumah aja deh, muhasabah, mengintrospeksi diri. Seorang artis bagaimana mengintrospeksi dirinya, seorang ulama bagaimana mengintrospeksi dirinya, seorang pengusaha bagaimana
introspeksi dirinya agar lebih baik, better, and will be the best, dan akan lebih jadi baik. Itu coba ini karena kita stay at home, ya kan, corona alhamdulillah negatif, tapi istri kita positif. Karena banyak kan stay at home. Oleh karena itulah, yuk, Allah ini yang mempunyai alam, ya, Allah ini Rabbul Alamin, ya kan, yang memanage alam ini adalah Allah. Ketika Allah sudah tidak mau memanage lagi, Allah mengatur bagaimana Allah. Coba kita lihat yang namanya fenomena alam, kadang-kadang unpredictable, kita tidak pernah menyangka-nyangka, tidak pernah mengira-ngira, tapi terjadi. Apa ada prediksi dulu corona akan datang pada tahun ini? Nggak ada. Artinya para orang-orang yang saintis tidak memperkirakan itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semuanya ini adalah Allah fa'al lima yurid. Allah menghendaki pekerjaan apa yang Allah inginkan. Jadi susah kalau melawan Allah. Nggak bakal bisa kita melawan Allah. Karena apa? Allah lah yang menciptakan kita. Maka berikan kepada Allah segala yang Allah berikan kepada kita. Jangankan kita harta yang kita diambil oleh Allah, nyawa pun adalah punya Allah, Rabbul Alamin. Makanya Allah Rabbul Alamin. Yang memanage alam ini adalah Allah. Aimalik jami'il khalqi, atau yang menguasai semua makhluk, minal insi, daripada manusia, wal jinni, dan daripada jin, wal malaika, dan daripada malaikat, wad dawab, dan binatang-binatang melata, wa ghairihim, dan yang lainnya. Jadi binatang pun dalam yang Allah ciptakan sebagai apa? Sebagai bisa saja, itibar saja. Binatang ini begini, monyet begini, babi begini, kucing begini, itu ya tiba. Ujian kita di dalam melaksanakan kehidupan ini. Wa kullu minha yutlaqu alaihi. Nah, semuanya dimutlakan sebagai alam. Jadi sebutnya alam. Yuqal alimul insi, alam insi, wa alimul jinni, alam jin. Dua alam, ya, makanya alam manusia dan alam jin. Ila ghairi zalika, dan lain-lainnya. Wa ghalaba fi jam'ihi bil ya'i wan nuni, dan digabungkannya di dalam satu antara ya dan nun. Ulul ilmi na'budu. Jadi ini adalah orang-orang yang ala ghairihim, yaitu orang-orang ya dan nun ini adalah satu apa kalau kita bilang seluruh alam. Kalau alam saja, tapi alamin adalah jamak. Ya, karena dijamakkan, makanya ulul ilmi yang mempunyai alam, yaitu yang alam ini. Ada alamin ditambah kalimat ya dan nun, karena itu adalah jamak. Karena dalam bahasa Arab kalau yang namanya jamak kebanyakan adalah ya dan nunnya. Ala ghairihim wa huwa al-alamah li'annahu alamatun ala mawjudihi. Kenapa dinamakan alam? Alam itu tanda, ayat. Tanda adanya alam ini, tanda-tanda kebesaran Allah adalah alam. Jadi kita ini alam, ya kan? Sekitar kita ini alam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang namanya binatang hina, yaitu lalat. Allah bilang, innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan. Allah nggak mahal menciptakan segala sesuatunya yang ada di alam ini, karena memang ciptanya Allah ini dimaksudkan untuk makhluknya yang bernama yaitu manusia. Khalifatun fil ard, leader of the earth, itu manusia, yang manage-nya manusia. Makanya Allah menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya. Subhanaka ma khalaqta hadza batila.
Subhanallah, Allah tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia. Corona itu ada manfaatnya. Corona adalah mau'idah. Corona adalah nasihat. Bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang sombong. Bagi mereka-mereka yang merasa dirinya hebat. Bagi mereka-mereka yang merasa mampu. Nuklir tidak bisa mengalahkan corona. Karena itu makhluk Allah yang diciptakan adalah tidak batil, tidak sia-sia. Allah ciptakan adalah sebagai mau'idah linnas, sebagai peringatan bagi manusia. Mau'idah, tausiah, peringatan, yaitu bagi mereka-mereka yang tidak mau mengakui adanya Allah Rabbul Jalal. Oleh karena itu, yuk ngaji di sini, bukannya ngajarin guys. Sorry guys, bukan ngajarin nih, ngasih tahu aja nih. Kadang-kadang emosi kita semangat banget ngaji. Yuk kita sampai ayat yaitu alhamdulillahirabbil alamin dulu. Nanti besok kita teruskan. Jangan lupa, nanti ada lagi nih. Saya buka kitab yang namanya Kitab Riyadhus Shalihin tentang hadis-hadis Rasul. Ya, kemudian lagi kitab fikihnya kita buka deh, Fathul Mu'in atau Fathul Qarib aja dah ya, yang simple supaya kita guys tahu nih ya kan, tahu yang namanya ikhtilaful ulama kayak apa, tahu yang namanya perbedaan atau beragama yang kayak apa. Kita bereferensi kepada kitab-kitab berdasarkan data, bukan hanya ya berdasarkan data dan fakta dan realita, bukan hanya halu, bukan hanya mengada-ngada, bukan membuat opini-opini yang mengakibatkan netizen kadang-kadang bingung. Yuk, berdasarkan data yang telah kita punya dari warisan para ulama-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Karena 3 pegangan kita dalam kehidupan, yaitu Al-Quranul Karim, hadis Rasulullah, dan yaitu ara'ul ulama, pendapat ulama-ulama. Karena mereka tidak mungkin berpendapat kecuali berdasarkan hidayah dari Allah Rabbul Jalal. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di channel yang akan datang. Don't forget, la tansa, jangan lupa subscribe my YouTube channel HMS. Untuk apa? Supaya kita saling berbagi, saling sharing guys. Sampai ketemu lagi. Wallah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.